ternyata ada loh kasus korupsi yang berdampak langsung pada kerugian masyarakat. Hmm. Sehingga menegakkan tindak pidana korupsi dengan skema seperti itu, yang kemudian dendanya maupun uang penggantinya itu diserahkan kepada negara, itu tidak serta-merta memulihkan kerugiannya si korban. Oleh Hmm. karena itu, korban dimungkinkan, harus dimungkinkan untuk datang sendiri ke pengadilan, menggugat dan meminta pengembalian atas kerugian dia. Ketika bencana ini dipandang sebagai tanggung jawab negara Hmm. dan haknya korban, maka dia berhak untuk dipulihkan hidupnya ke dalam minimal kondisi semula sebelum bencana itu terjadi. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Terima kasih Mbak Kanti sudah hadir lagi di podcast TI Indonesia. Ini yang kedua kalinya Mbak Kanti hadir di podcast ini. Terima kasih. Nah, ini nggak ditegur sama ini ya? Nggak ada ditegur sama pimpinan, Kan hari artinya libur. boleh. Lagi pula saya biasa kok Oh ngajar iya. atau Oh Mbak Kanti ngajar di ini. jentera kok. Oh ngajar ini online ya? Online kalau lagi di Jakarta ya ngajar offline, tapi kalau Oh. lagi nggak di Jakarta ya online aja. Nah, kali ini kita mau bahas nih soal gugat menggugat. Nah, ini kaitannya sama bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumatera ya. Bencana apa? Bencana alam di Sumatera Utara, di Aceh dan di Sumatera Barat. Nah, kemarin itu ada informasi teman-teman di Sumatera Barat itu mau menggugat negara. Mm-mm. Jadi teman-teman di LBH Padang itu sudah mulai sepertinya menyiapkan untuk menggugat negara terkait dengan bencana alam yang merugikan warga Sumatera Barat ya. Nah, tapi saya belum dapat informasi apakah ini gugatannya gugatan lingkungan atau mungkin gugatan lain. Nah, di situ saya berpikir dalam konteks korupsi juga itu kan sudah pernah ada semacam inisiasi untuk memulai gugatan oleh warga negara yang dirugikan oleh satu tindak pidana korupsi. Nah, walaupun secara praktiknya itu belum bisa mungkin dilakukan. Nah, mungkin saya mulai dari soal ini tradisi di negara hukum Indonesia ini. Nah, kita kan mungkin agak tidak lazim kalau warga negara yang menggugat negara gitu. Yang lazim itu kan kalau warga negaranya lalai, warga negaranya yang bisa digugat. Tapi kalau negaranya lalai, nah apakah warga negaranya boleh menggugat? Nah ini tradisi gugat menggugat ini gimana Mbak Kanti? Mungkin dari dulu kan Mbak Kanti beraktivitas di lembaga LBH ya. Nah itu kan menjadi awal mula masyarakat setidaknya bisa menggugat negara gitu dalam tanda petik. Nah, ini gimana Mbak Kanti melihatnya di Indonesia ini tradisi negara hukumnya gimana ini? Warga negara menggugat negaranya sendiri atau warga negara menggugat pemerintah. Ya, terima kasih Reza. Jadi memang tradisi hukum di Indonesia ya sama dengan negara-negara yang lain, tapi dalam arti terus berkembang ya, terus berdialog antara eh, aturan dengan kasus, dengan subsistem hukum yang lainnya dan begitu aja terus gitu. Misalnya yang paling konvensional yang disebut dengan gugatan perdata itu ya antar individu begitu ya. Hmm. Individu bersengketa dengan individu, misalnya baik basisnya itu perjanjian atau basisnya adalah non perjanjian. As simple Hmm. as it gitu kan, Ya. hukum dasarnya. Tapi kemudian kan kasus berkembang terus menerus, mulai berkembang. Bagaimana kalau individu menggugat perusahaan? Bagaimana kalau perusahaan menggugat perusahaan? Bagaimana kalau negara menggugat
warga negara. Misalnya kayak begitu. Nah, lagi-lagi yang mendahului kompleksitas itu kan kasusnya, realitasnya. Iya. Sehingga tugasnya sarjana hukum adalah mendialogkan itu. Mendialogkan itu berarti tidak semuanya sudah ada di dalam aturan, tetapi persis karena tidak selalu sudah tersedia di aturan, maka dicarikan cantolan seada-adanya begitu. Hmm. Saya mau mengambil contoh yang pertama kali diinisiasi dulu adalah bagaimana lingkungan hidup yang notabene tidak bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia, itu dia bisa hadir di persidangannya manusia. Hmm. Itu yang pertama kali diinisiasi dulu. Nah, maka konsep yang dikembangkan adalah wali lingkungan. Siapakah Hmm. yang bisa mewakili lingkungan hidup? Organisasi lingkungan hidup, oke, tetapi syaratnya seperti apa? Kalau negara, syaratnya seperti apa? Misalnya kayak gitu. Nah, sehingga munculnya gugatan-gugatan pemerintah terhadap perusahaan misalnya, dulu juga masih debatable. Masa iya sih lembaga negara mau menggugat? Kayak gitu ya misalnya. Kan dia bisa menggunakan kewenangan-kewenangan yang lain tanpa menggugat. Begitu kan? Karena kesannya kalau lembaga negara menggugat warga negara, baik individu maupun korporasi, itu kan kesannya ini relasinya setara begitu ya gitu. Sedangkan kalau dia menghukum saja dengan mekanisme administrasi misalnya atau mekanisme pidana itu kan relasinya bukan setara. Level perdebatannya semacam-semacam itu gitu ya. Nah, terus kemudian sebaliknya bagaimana kalau warga negara yang menggugat negara dari yang debat kalau ditanya awalnya ya pasti nggak ada gitu. Tetapi Ya. kan justru persis disitulah gunanya mengkreasi argumentasi dan kemudian melakukan terobosan hukum gitu. Cantolan seada-adanya itu dibuat argumentasi sekuat mungkin yang memungkinkan warga negara itu menggugat negara. Yang paling khas dari gugatan warga negara kepada negara adalah ketika warga negara itu merasa dirugikan oleh kebijakan. Simple Hmm. as it. Karena kan tindakan hukum, kan objek gugatan itu pasti tindakan hukum kan ya. Hmm. Nah, tindakan hukumnya negara itu kan kebijakan Hmm. atau peraturan atau ucapan segala macam. Tapi yang paling simpel adalah ketika warga negara merasa dia dirugikan oleh kebijakan negara, ya dia menggugat si pembuat Ya. kebijakan itu. Baik, kemudian dikembangkan lagi bahwa kebijakan itu bisa aktif, bisa pasif. Nah, setelah itu diberikan nama-nama terhadap mekanisme-mekanisme yang diuji cobakan itu. Misalnya kita sebut nama citizen lawsuit itu adalah ketika warga negara menggugat kepasifan negara. Jadi negara tidak menjalankan kewajibannya sehingga itu dianggap sebagai tindakan yang salah. Kayak gitulah kira-kira. Itu diberi nama dengan citizen lawsuit. Karena kayak Hmm. gitu. Nanti kalau misalnya organisasi wali lingkungan menggugat siapapun yang merusak lingkungan, baik pemerintah maupun perusahaan, namanya legal standing. Kayak gitu-gitulah. Itu naming-naming yang Hmm. supaya kita memudahkan untuk mengenali itu dan satu lagi terobosan hukum itu juga diakademikan gitu. Jadi proses pembuatan nama itu adalah proses mengakademikan gerakan terobosan hukum itu. Nah, ya kalau secara ya yang bisa kita pelajari di Fakultas Hukum ya, kan ada yang disebut dengan apa eh, gugatan tata usaha negara ya. Jadi Mm-mm. menggugat kebijakan Ya. walaupun itu sifatnya individu individu ya. Jadi kerugiannya Mm-mm. itu Mm-mm. menyangkut Mm-mm. kepentingan individu. Mm-mm. Ya, secara teori banyak ya jadi sebenarnya. Jadi Ya, betul. bisa juga saya pernah dengar itu menggugat negara lewat eh, PMH ya Mm-mm. di pengadilan, Mm-mm. termasuk tadi gugatan lingkungan. Nah, gugatan lingkungan ini mungkin agak unik ya.
karena dia bisa manusia mewakili lingkungan, artinya legal standingnya itu ditaruh di orang ya, di manusia. Mm-mm. Dan itu Mm-mm. sudah diatur ini di dalam undang-undang bahwa yang bisa menggugat itu adalah organisasi lingkungan. Ya mungkin di lapangan hukum lain mungkin sudah ada juga. Kayak Mahkamah Konstitusi kan kita menggugat satu undang-undang malah ya. Jadi warga bisa membatalkan lewat mekanisme itu. Ya, betul. Nah, tapi kalau di kita dalam lapangan hukum yang agak umum misalnya kalau kalau negara lalai dalam menyediakan tadi, dia tidak, kalau disebut tadi Mbak Kanti, dia pasif misalnya. Dia artinya dia tidak melakukan apa-apa ya. Mm-mm. Atau mungkin negaranya melakukan tapi tidak maksimal. Jadi kemudian menimbulkan kerugian bagi warganya. Misalnya jalan nih, dia bangun jalan, tapi jalannya rusak entah dikorupsi atau kualitasnya rendah. Lalu berlubang, lalu ada warga negara yang kecelakaan. Nah, meninggal lah segala macam. Nah, yang biasanya terjadi kan itu ada asuransi namanya jasara harja ya. Mm-mm. Betul, betul. Nah, Nah, kan itu jadi basisnya asuransi bukan gugatan. Nah, tapi ada kasus lain misalnya kalau di Jakarta misalnya ada warga parkir di tempat parkir atau sedang jalan gitu, tahu-tahu pohon di pinggir jalan itu roboh gitu. Nah, ada mm-mm. aturan di DKI itu bisa mengajukan mengajukan ganti rugi ini nggak melalui proses gugatan ya. Saya baca itu ada ganti rugi yang bisa diberikan Pemda DKI kepada orang yang ketimpa sama pohon itu karena itu tanggung jawab Pemda. Nah, tapi dalam kasus pidana, nah ini kalau kita ngomongin kasus pidana, apakah kita bisa menemukan kasus-kasus lain yang memberikan semacam ganti rugi gitu langsung kepada Korban. warganya. Jadi ini ada kasus pidana, kerugian yang dirugikan adalah yang saya ingat itu ada kasus-kasus kayak penganiayaan ya, apa? Pemerkosaan gitu. Itu kan kayaknya ada mekanisme tersendiri ya di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban itu. Mm-mm. Mm-mm. Istilahnya kalau nggak salah itu restitusi ya. Jadi Mm-mm. ada semacam Mm-mm. ganti Ya. rugi yang diberikan kepada. Nah, itu kan lapangan hukum pidana. Nah, apakah itu bisa apakah itu hanya berlaku untuk kejahatan tertentu saja atau bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya apa extraordinary ya kayak korupsi misalnya. Aku nggak tahu terorisme kayaknya udah pernah ya. Jadi korban-korban Mm-mm. terorisme Iya, peledakan itu, korban tindak pidana. Mm-mm. kan, Karena kan restitusi dan kompensasi itu untuk seluruh tindak pidana kan. nah maksud saya, apakah itu berlaku untuk semua tindak pidana yang menimbulkan korban individu atau hanya di kasus-kasus yang tadi saja kayak terorisme tadi, kemudian ada pemerkosaan. Kita perlu cek lagi di Hmm. aturan itu, tetapi Hmm. begini, kalaupun itu tidak diatur, Hmm. maka itu harus ditafsirkan sehingga tetap terbuka ruang untuk menafsirkan itu bersama-sama kayak gitu. Hmm. Karena sekali lagi pada saat undang-undang itu dibuat, itu ya pembuatan undang-undang dimanapun kan pasti regresif ya, dia pasti belajar dari apa yang sudah terjadi, baik di negara lain maupun di negara sendiri, eh, juga apa yang sudah pernah diatur, bukan memprediksi ke depan gitu. Undang-undang kan nggak mampu menjangkau itu tugasnya lembaga survei atau peneliti gitu ya. Tetapi justru kalau misalnya ternyata ada varian-varian kasus gitu, ya disitulah ditafsirkan si aturan itu sehingga tidak menutup kemungkinan kemudian yang justru dari kasus-kasus itu kan akhirnya melahirkan undang-undang baru kan, melahirkan peraturan-peraturan baru. Kayak tadi contohnya pemerintah DKI misalnya itu sudah memiliki aturan tentang kompensasi bagi warga negara yang ketimpa pohon. Itu Hmm. kan juga menarik. Mungkin di daerah lain belum. Bahkan di Ya. daerah yang pohonnya lebih banyak di kawasan yang daerahnya banyak kawasan hutan misalnya, dia tidak membutuhkan itu misalnya gitu. Meskipun banyak pohon tetapi peristiwa
orang ketimpa pohon itu belum ada, misalnya kayak gitulah gitu ya. Nah, Hmm. itu menarik bahwa lahirnya satu aturan itu seringkali didahului oleh kasus gitu, sehingga eh, yang penting untuk kita pelajari adalah bagaimana caranya membuat terobosan hukum dan bagaimana tanda kutip yang mendialogkan antara peluang-peluang yang sudah ada, dalam arti peluang yang sudah ada itu berarti aturan-aturan yang sudah tersedia Hmm. dengan kasus yang tidak sama persis, tidak seluruhnya bisa diakomodasi oleh aturan yang sudah ada gitu. Saya mau Hmm. mengambil contoh pada saat kami menguji cobakan gugatan warga negara korban tindak pidana korupsi. Hmm. Skema hukum tipikornya tidak memungkinkan karena Hmm. definisi korban dalam tindak pidana korupsi itu adalah negara. Hmm. Sehingga asumsi dengan kerangka berpikir undang-undang yang seperti itu, maka kalau ada warga negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi, dia dianggap sudah diwakili oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asas hukum yang terdakwa tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban dua kali. Kalau dia sudah membayar kerugian kepada negara, tidak Hmm. mungkin dia dibebani membayar kerugian yang sama kepada orang lain lagi, misalnya kayak begitu. Jadi prinsip Tapi hukum itu tapi itu berarti si persidangannya itu numpang di persidangan pidana gitu ya. betul, betul, betul karena waktu itu mencari mekanisme yang memungkinkan gitu kan Hmm. kira-kira yang paling mendekati dengan maksud kita gitu. Yang paling mendekati pada saat itu adalah KUHP itu pasal 98 sampai 100. Kalau sekarang masih diatur lagi. Di Hmm. KUHP yang baru itu masih diatur lagi tapi pasal 100 berapa kemarin saya sempat membuka kok itu Hmm. penggabungan gugatan ganti kerugian. Hmm. Itu memang dari tahun 81 sudah ada kasusnya. Kasusnya Hmm. yang paling simpel misalnya adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Hmm. Orang pelakunya penabraknya itu dihukum pidana, penjara segala macam. Hmm. Tetapi kan korbannya bagaimana? Ya. Gitu kan akhirnya korbannya apa namanya bisa menggugat, bisa menumpang di proses pidana itu melalui jalur pasal 98 sampai 100 KUHP gitu. Namanya Hmm. penggabungan gugatan ganti kerugian. Jadi ini korban hadir di persidangan menggugat kerugiannya dia, Hmm. meminta terdakwa membayar kerugiannya dia, tetapi dengan mengikuti mekanisme pidana. Kayak gitulah. Hmm. Kenapa? Ya supaya dia tidak perlu membuka ruang sidang yang lain karena itu akan Ya. butuh waktu yang lama, tidak efektif, tidak efisien dan sebagainya. Jadi tumpangin aja ke mekanisme yang sedang berjalan gitu. Nah, artinya itu bisa dilakukan Mm. ketika ada individu yang dirugikan langsung gitu ya. Iya, Seperti betul. tadi kecelakaan, eh, Mm-mm. saya pernah baca itu yang apa Mm-mm. pemerkosaan walaupun itu agak susah tuh gimana menghitung kerugiannya Mm-mm. secara ekonomi. Mm-mm. Eh, Berarti kan ada ya mekanisme dan itu pun Ada. dan itu pun digabung di dalam apa? Di dalam satu persidangan bukan persidangan yang berbeda. Tapi peluang untuk saya nggak tahu, saya kurang paham ini soal. Kalau misalnya saya pernah dengar, kalau misalnya ada ada perkara pidana, sudah vonis ini, sudah Mm-mm. bersalah terdakwanya, sudah dihukum gitulah kira-kira. Lalu ada orang, individu, warga negara yang merasa dirugikan atas perbuatan si terpidana tadi itu, lalu mengajukan gugatan di apa? Berarti kan perdata jadinya. Jadi dia Mm-mm. dengan menggunakan putusan pengadilan pidana tadi. Apakah Mm-mm. itu mungkin kalau seperti itu? Mungkin, mungkin saja. Jadi eh, contohnya apa ya? Ya Dia contohnya ada nggak? Itu. mencuri di rumah kosong, misalnya gitu ya. Dia Ah, mencuri di rumah kosong. Dia di penjara kan, gitu. ya masuk. Kemudian eh, anaknya, katakanlah dia merampok lah, merampok sampai orangnya dibunuh segala macam gitu kan.
Terus anaknya, salah satu anaknya masih hidup, dia di luar negeri, misalnya dia datang menggugat, tapi proses pidana sudah selesai. Nah, Ya. maka pertanyaannya mekanismenya pakai apa? Pakai perdata. Kayak gitulah kira-kira. Kenapa? Karena proses pidananya tadi sudah selesai. Hmm. Seandainya proses pidananya tadi belum selesai, ya dia bisa menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian tadi itu menumpang di proses pidana. Nah, itu pernah terjadi, Mbak. Saya nggak pernah dengar ya, maksudnya. Ap- Belum, dan- itu belum hmm. pernah. Tapi pasal itu ditujukan untuk situasi-situasi seperti itu. Tapi itu ini gugatan apa namanya jadinya ya? Penggabungan. Bukan, Judulnya memang penggabungan gugatan ganti kerugian. bukan yang tersendiri tadi. Jadi putusan pidana selesai, lalu di Gugatan ujung-ujung biasa. Kalau itu gugatan biasa saja. gugatan Siapapun, biasa. siapapun yang dirugikan oleh yang dirugikan secara perdata oleh tindakan orang lain, ya dia Mhm. akan berhak menggugat. Iya. Gitu. Nanti tinggal dia membuktikan saja apa bentuk kerugiannya, terus Hmm. kemudian apa kaitannya dengan perbuatan tergugat dan bagaimana kausalitasnya. Logikanya kan cuma sesimpel Hmm. itu aja, kayak gitu. Ya, karena banyak kasus kayak apa ya? Saya ingat pernah ada kasus salah seorang pengacara itu menggugat tarif parkir. Mm-mm, Pengacara publik ini. mm-mm, mm-mm. Saya kok lupa namanya. Jadi dia menggugat perusahaan itu. David. eh, oh iya, ini David Tobing, David Tobing. Jadi Mm-mm, menggugat senilai berapa 1.000 apa 2.000 gitu, mm-mm, atau 10.000 saya lupa angkanya. mm-mm, mm-mm, Tapi dia menggugat tersendiri itu. Aku nggak tahu itu. mm-mm, Itu pasti perdata ya. Jadi dia menggugat karena parkir itu. Nah, mm-mm. tapi itu bukan pidana kan jadinya. Jadi itu semacam apa ya gugatan perdata biasa ya. Ya, Nah, terma gugatan itu sebenarnya pasti perdata. ya, Kalau di pidana kan tidak ada istilah gugatan ya. ya, Tetapi ada mekanisme penggabungan tadi itu. Penggabungan itu sebenarnya kayak ditumpangkan iya. gitu. Sorry, tapi itu menumpang itu apakah harus persetujuan jaksa atau juga hakim harus menyetujui kalau yang begitu? Pasti, Oh, karena kan dia, ini orang sedang bersidang nih gitu ya. ya. Terus ada Proses orang masuk. persidangan sedang berjalan. Tiba-tiba ada orang datang, Iya. saya menggugat gitu ya, Nah, karena saya berkepentingan dengan orang yang sedang kamu sidang itu. Daripada hmm, saya menggugat sendiri, hmm, nanti ribet segala macam, saya akan menggugat di sini saja. Boleh, tetapi gugatanmu itu mengikuti persidangan ini. Dalam arti begini, kalau dia terbukti bersalah, hmm, maka gugatanmu relevan, gitu. ya. Tetapi kalau dia ternyata nanti bebas, maka Hmm, gugatanmu tidak bisa loh, dengan sendirinya tidak bisa diuji. Itu konsekuensinya, ya. konsekuensi karena yang ditumpangi itu adalah mekanisme pidana yang menguji apakah orang itu terbukti bersalah atau tidak bersalah, kayak Hmm. gitu. Itu Nah, aku namanya ingat ini gugatan kasus. asyik kalau nggak salah. Hah? Nah, aku ingat kasus ini. Mm-mm. Kasus penipuan ya. Mm-mm. Penipuan umum lah gitu. Entah arisan bodong atau apa, saya lupa. Termasuk investasi nih, penipuan investasi ya. Jadi ada orang disuruh ngumpulin duit ke orang ini lalu dia lariin, menipu dan lain-lain. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu kan kalau banyak itu kan hartanya kan masuk kas negara ya. Jadi eh, korban penipuan misalnya apa misalnya ya Mm-mm. misalnya perjudian atau investasi lah Mm-mm. gitu. Lalu Mm-mm. uangnya masuk ke terdakwa ini terpidana ini kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian oleh negara disita nih, polisi Mm-mm. nyita, jaksa nyita nih hartanya diblokir gitu-gitulah ya. Diambil nih duitnya karena dianggap sebagai hasil kejahatan kan. Betul, betul, Nah, betul, betul. dalam dalam Nah, banyak kasus duit ini kan masuk ke negara. betul. Kenapa Nah, begitu? Karena kenapa memang begitu? mekanisme pidana seperti itu. Nah, Mekanisme pidana itu korban diandaikan itu diwakili oleh negara kan, dalam hal ini oleh jaksa. ya, Terus kalau kita baca pasalnya, apapun pasalnya itu ya, pokoknya tapi kuncinya ada di pasal itu. Ancamannya apa sih ancaman hukumannya gitu? Ancaman hukumannya adalah pidana penjara dan denda, gitu hmm, kan? Nah, denda itu ya masuk negara. ya, Terus kemudian kalau harta orang itu disita misalnya,
sebagai hasil tindak pidana gitu kan. Ya. Ya memang itu diserahkan ke kas negara. Persis Nah, justru karena itulah kemarin kami menguji cobakan. Ternyata ada loh kasus korupsi yang berdampak langsung pada kerugian masyarakat. mm, Sehingga menegakkan tindak pidana korupsi dengan skema seperti itu, yang kemudian dendanya maupun uang penggantinya itu diserahkan kepada negara, itu tidak serta-merta memulihkan kerugiannya si korban. Oleh karena mm, itu, korban dimungkinkan, harus dimungkinkan untuk datang sendiri ke pengadilan, menggugat dan meminta pengembalian atas kerugian dia. mm. Nah, itu yang sedang yang diuji cobakan Nah, kemarin. dalam tindak pidana yang biasa kayak penipuan tadi, investasi itu tadi, Mm-mm, itu kan ada jelas orang transfer ke dia, ada mm-mm, orang melakukan aktivitas ekonomi dengan yang bersangkutan. Ada orang yang transfer nih, jelas mm-mm, dia. mm-mm. Tapi, Ya, ya, nah, ya. tapi ininya saya lupa. Ini salah satu teman kita yang jadi lawyernya ini si apa teman-teman itulah. Jadi mewakili beberapa orang yang melakukan eh, investasi lalu merasa tertipu skema apa ya? Sorry, skema Ponzi apa gitu gitulah istilahnya. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. itu kan ada orang yang memang jelas tuh dia Ya, yang punya duit, lalu ya, ya, duitnya ya. ditaruh ke orang Mm, itu, lalu orang itu dia nggak bersalah, tapi duitnya diambil negara. ya, Nah, ya, itu jadi problematik ya sebenarnya. ya. Itu tidak sulit sebenarnya kalau kalau misalnya tadi itu ya dia hadir menggugat tadi itu, kemudian nanti outputnya apa sih gitu? Outputnya adalah di putusan yang sama itu hakim tinggal memerintahkan saja bahwa uang yang kan eh, di akhir putusan itu pasti ada permohonan dari jaksa, di tuntutannya pasti akan bilang begini, barang-barang yang disita ini Hmm. dirampas Mm-mm. untuk apa, gitu kan? Dirampas untuk disetorkan ke kas negara sebagai hasil dari tindak pidana, misalnya gitu Hmm. ya. Nah, Ya. itu diganti bunyinya. Hmm. Aset-aset yang disita ini dirampas untuk dikembalikan kepada korban dengan rincian sebagai berikut. Si A berapa, si B berapa, si C berapa. Itu yang diharapkan dan sesederhana itu sebenarnya kayak gitu. Hmm. Nah itu, Outputnya. dalam kasus-kasus yang mungkin apa agak mudah nih dibuktikan karena ada kalau investasi atau kan ada bukti Mm, transfer, ada mm, ya, ya. Nah, ini kalau kita balik ke soal bencana alam. Mm, Jadi soal kerugian yang diderita warga karena terjadinya bencana alam di satu mm, daerah. Nah, mm, kerugiannya apa? Dia ada yang meninggal, ada yang mm, hartanya hilang, ada yang mm, macam-macam. Jadi banyak kerugiannya. mm, Nah, kemarin kita ngobrol soal negara itu harusnya jangan kayak santunan sifatnya ya. Jadi mm, yang rumahnya hanyut atau rumahnya hilang dikasih 10 juta. Yang mm, orang tuanya meninggal, keluarganya meninggal dikasih santunan. Jadi itu santunan istilahnya disebut santunan dan itu rata-rata ya dibuat mm, mm, ini di banyak bencana dulu juga di Sumatera pas gempa itu juga begitu berdasarkan kerusakannya sekian persen ganti santunannya segini. Nah, pertanyaannya itu kan artinya tidak bisa istilahnya menutupi kerugian. Kira-kira dia nggak akan setara dengan itu. Nah, sama dengan korupsi nih. Kan kita agak susah tuh dari sisi memastikan berapa sih kerugian yang diderita. Aku nggak tahu apakah itu bisa dihitung atau tidak, tapi ada tantangan, misalnya yang bencana alam tadi, satu, eh, saya lihat kemarin ada teman-teman dari Auriga ini melaporkan, tapi melapornya ke Kementerian Kehutanan, melaporkan salah satu perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera Utara. Dilaporkannya ke Kementerian Kehutanan. Kemarin Mbak Kanti juga share ke saya, negara mau gugat nih beberapa perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana Sumatera. Ini ada dua hal ini. Yang satu NGO melapor ke pemerintah,
kemudian pemerintah mau gugat. Nah, ini sekarang pertanyaannya, kalau negaranya yang lalai menjaga lingkungan, negara lalai mengawasi aktivitas pertambangan, negara lalai mengawasi aktivitas perkebunan, baik itu ilegal maupun yang legal, walaupun legal itu kemudian juga dianggap sebagai dianggap tidak memenuhi apa daya dukung lingkungan. Misalnya AMDALnya ya udah salah-salahnya, yang penting kasih izin gitu. Nah, itu gimana? Itu prosedur kalau warga mau gugat itu kemana gugatnya? Kalau seperti itu. Pengalaman itu dilakukan oleh teman-teman Walhi menggugat kebakaran, kasus kebakaran di Kalimantan Tengah tahun 2016. Hmm. Nah, itu mekanismenya pakai gugatan biasa saja. Perdata berarti. Gugatan perdata, gugatan yang konvensional kan memang hanya perdata itu saja Hmm. gitu. Nah, Hmm. skemanya pakai citizen lawsuit. Jadi Hmm. warga negara menggugat negara Hmm. karena tidak melakukan kewajibannya sehingga melahirkan bencana Hmm. berbentuk kebakaran kayak Hmm. gitu ya. Bakaran hutan kan ini? Iya, betul, kebakaran lahan dan hutan. Sehingga permintaannya adalah waktu itu satu, mempublish perusahaan-perusahaan yang terlibat, yang menyebabkan Hmm. eh, kebakaran itu. Yang Hmm. kedua, menyediakan rumah sakit khusus paru-paru kalau nggak salah Hmm. untuk recovery masyarakat. Karena ini kan sudah tidak bisa dihitung ya berapa orang yang Oh, penyebarannya ya. terdampak kayak Hmm. gitu. Sehingga lagi-lagi eh, pendekatan kasuistis itu menarik karena sangat disesuaikan dengan kasusnya seperti apa gitu. Kalau kasusnya kayak kebakaran yang tidak bisa dihitung satu persatu kerugiannya, maka yang diminta itu adalah membuat kebijakan yang ke depan. Bentuk Hmm. recovery-nya bukan dalam bentuk uang, Hmm. tapi dalam bentuk rumah sakit. Hmm. Misalnya dalam kasus banjir misalnya, kerugian itu bukan hanya materi, tetapi Hmm. juga psikis, juga macam-macam gitu. Ya sudah, maka yang diminta adalah pemerintah menyediakan satu konseling yang cuma-cuma. Hmm. Wah, rumah sakit yang khusus menangani apa, Hmm. perlakuan seperti apa yang dibutuhkan supaya korban-korban ini bisa mengakses fasilitas-fasilitas itu dengan murah dan cepat. Misalnya kayak gitu. Sehingga siapapun nanti yang hadir, kamu bisa mendapatkan fasilitas. Kan eh, lebih realistis seperti itu gitu ya daripada repot menghitung nih. Kalau misalnya anaknya meninggal dengan kambingnya yang meninggal, bagaimana membedakannya? Membedakan perhitungannya misalnya kayak gitu-gitu kan itu punya kerumitan tersendiri gitu. Sedangkan kalau menggunakan mekanisme hukum apalagi pakai pengadilan kan harus betul-betul spesifik gitu, harus betul-betul pasti supaya bisa dieksekusi sebenarnya pertimbangannya seperti itu. Nah, inspirasi tentang bagaimana mengidentifikasi kerugian itu yang bagus memang dari isu lingkungan. Di isu lingkungan itu, theoretically, itu bahkan dia mengakui ada kerugian yang tidak terpulihkan. Hmm. Jadi ada jenis kerusakan lingkungan itu yang memang tidak terpulihkan. Itu tidak bisa dikalkulasi konsekuensinya, tetapi yang penting itu diakui bahwa ada loh kerugian yang model seperti itu. Hmm. Yang bisa diekonomikan itu hanya kerusakan yang fisik, yang tangible. Hmm. Tetapi tetap misalnya keanekaragaman hayati gitu ya, Ya. ada jenis fauna tertentu yang hanya ada di situ, kemudian menjadi punah akibat kebakaran. Karena kebakarannya ini kan ratusan hektar gitu ya, sehingga keragaman
ekosistemnya itu menjadi terganggu. Itu kan tidak bisa dikatakan, Tidak bisa nggak bisa mencari, dikalkulasi gitu ya. tidak bisa mencari Bahkan tahu. jenisnya apa itu aja Iya. tuh udah setengah mati. Orang kemarin nggak diteliti keanekaragamannya itu apa Udah saja. kebakar ya. Ya, karena itu kan terbakar tuh betul-betul habis, nggak tersisa. Kalau banjir mungkin masih ada ya yang namanya ini kan masih ada gitu. Tapi Ada kalau rumah. kalau kalau kebakar kan hilang gitu, betul-betul mati, hilang, rusak gitu. Nah, lingkungan hidup itu mengakui kerugian bahkan yang tidak bisa dikalkulasi. Hmm. Nah, sehingga kalau misalnya ada kerugian-kerugian dalam bencana yang lain, yang karakternya bahkan material, imaterial, non countable gitu ya, uncountable itu ya udah disebutkan saja gitu. Itu kan untuk memberikan pesan bahwa sedemikian besar dampak dari kesalahan itu gitu. Hmm. Bahkan ada kerugian yang tidak bisa dihitung, tapi itu bernilai gitu. Yang bernilai kan bukan berarti ya seperti kehilangan keluarga, gimana sih cara menilai, Ya. menghitungnya? Padahal itu yang paling bernilai gitu kan, sesuatu yang paling bernilai tapi tidak bisa dihitung loh. Dibayar berapapun tetap nggak terpulihkan itu gitu. Ya, yang bisa saya, karena saya awam juga soal gugatan. Yang Mm-mm, bisa dihitung kan ya mungkin ya. Satu bisa jadi rumah nih. mm-mm, Ini aset hilang nih rumah nih. Berarti mm-mm, kan bisa pakai NJOP misalnya ya. Kalau mm-mm, NJOP betul, habis nih, betul. yang pakai NJOP aja ganti rugi gitu. Mm-mm, Itu dalam bayanganku kalau mau menggunakan mm-mm, perhitungan yang apa? mm-mm. Selain tadi yang soal apa? Ganti kerugiannya Iya, kebijakan. Jadi iya, kalau iya, banjir apa nih yang iya, disediakan oleh iya, warga? iya, iya. Tapi yang bersifat material balik lagi tadi yang soal selama yang akan dilakukan kan yang sudah terjadi sekarang itu kan santunan ya. Jadi yang rumahnya Heeh, rusak sekian. heeh, Tapi heeh. bagaimana dengan apa memulihkan kalau 15 juta, 70 juta mau bangun rumah Iya, apa iya, gitu. iya, Jadi iya, iya, iya. nah tapi masih mungkin kalau ini ya kalau saya mengutip tadi Mbak Kanti kayaknya ada kebijakan khusus untuk menopang ekonomi mereka. Bisa jadi ini dalam bayanganku ya. Jadi kan ini Betul. kan hartanya Heeh, habis, heeh, sawahnya hilang gitu. Nah, heeh, mereka mau bangkit nih heeh, dari nol ini. Nah, ini heeh, kalau heeh. tidak pakai gugatan itu jadi kayak masyarakat ini jadi bayangan karena saya juga termasuk orang yang pernah mengalami bencana ya. Ini akan stuck hidupnya dengan itu tadi. Akan Bahkan lebih mundur kan, dia kualitas lebih hidupnya mundur lebih ya, mundur. Ya. lebih mundur atau bahkan kalau ya dia di penampungan atau di mana di Heeh. Untara itu ya ya hidupnya akan begitu Iya, saja. iya, iya. Sebenarnya konsep restoratif itu theoretically itu kan sebenarnya mengembalikan kepada kondisi sebelum tindak kejahatan itu terjadi. Terjadi. Jadi Mm, sebenarnya begitu saja kan. Jadi misalnya nih, kamu punya rumah eh, sen- sat- kamu punya emas 1 kilogram, mm, dicuri. mm, Restorasi itu yang mengembalikan 1 kilo tadi itu. itu. Sesederhana itu sehingga kamu menjadi terpulihkan, toh kamu tidak rugi. Ya nggak untung tapi ya nggak rugi kayak gitu. Nah, konsep itu yang bisa digunakan sebagai fondasi teoritiknya gitu. Bahwa ketika bencana ini dipandang sebagai tanggung jawab negara Mm, dan haknya korban, maka dia berhak untuk dipulihkan hidupnya ke dalam minimal kondisi semula sebelum bencana itu terjadi. Lebih dari itu lebih bagus lagi pada lagi-lagi kalau belajar dari gugatan kebakaran itu kan menjadi kehidupan lebih baik karena mm, ada rumah sakit gitu kan. Jadi pertanggungjawaban ke belakangnya cukup dengan mempublikasikan perusahaan-perusahaan yang terlibat dan harus bertanggung jawab kayak gitu. Itu kan sebenarnya dampaknya mempermalukan perusahaan, menunjuk siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab. Nah, tapi lebih dari itu juga itu mendudukkan bahwa ini bukan bencana itu yang betul-betul hukum alam bekerja sendiri, bukan ya. itu gitu. Bukan Ini takdir tetap ya. tanggung jawab manusia. Nah, betul. Ini bukan hukum alam, tetapi ini hukum manusia. Ini kan mau diseret ke dalam
hukum manusia gitu. Nah, oleh karena itu cara bekerjanya hukum manusia itu ya begitu, ada yang salah dan harus bertanggung jawab, ada korban yang harus dipulihkan. Saya melihat secara positif ya, eh, ketika pemerintah menggugat beberapa perusahaan di Sumatera yang menyebabkan banjir, itu saya menyambut dengan positif, itu satu langkah lebih maju dari gugatan waktu di Kalimantan Tengah pada saat itu. Karena saat itu kan tuntutannya supaya pemerintah mempublikasikan perusahaan-perusahaan itu, gitu kan? Nah, sekarang pemerintah sudah menggugat. Hmm. Artinya itu Juga. eh, sekali lagi itu satu langkah lebih maju. Kita sudah tahu nih siapa yang ditunjuk harus bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman sekarang mau men- tinggal mempelajari itu, apakah yang menjadi korban dari gugatan itu hanya lingkungan hidup saja, sehingga pemerintah bertindak sebagai wali lingkungan, atau di situ sudah melibatkan kerugian sosial. Hmm. Kalau misalnya itu belum, itu bisa pakai gugatan intervensi saja, gitu. Oh, jadi ketika pemerintah menggugat sekian perusahaan itu, negara warga masuk nih di dalam proses Mm-mm. gugatan. Mm-mm. Namanya nah, kalau kalau masuk ke dalam proses pidana kan tadi namanya penggabungan gugatan ganti kerugian. Nah, kalau masuk ke proses perdata namanya gugatan intervensi. Nah, Oke. gugatan intervensi itu terbuka untuk siapapun yang digugat. Saya mau mengambil contoh begini ya. Pada saat kami dulu Pak Basuki Wasis dan Pak Bambang Heru itu digugat oleh Hmm. terdakwa, Karena itu kesaksian. kami pengacaranya. Hmm. Terus KPK menggugat intervensi, menggugat penggugat. Hmm. Jadi itu ribet itu memang. Jadi itu gitu kan hakimnya. Terus gimana kasusnya itu? Karena penggugat itu eh, digugat gitu kan. Jadi Ah, si terdakwa itu di persidangan itu dia menggugat Pak Basuki, dia di digugat oleh KPK. PK-nya. Heeh. Terus pertama pengadilan itu bingung, ini KPK ini didudukkan di mana? Itu, Kan ini itu penggugat muter dia. tergugat, penggugat tergugat. Kalau terdakwa kan ada terdakwanya di tengah gitu kan. Ya. Tapi kan ini nggak ada terdakwa kan, ini mekanisme perdata kan, hanya para pihak tergugat dan penggugat. Tapi penggugatnya digugat. Ya udah kamu duduk di situ aja lah. Kamu posisinya bukan sama dengan kamu sebenarnya menggugat ini kan dalam rangka membela si ini kan, membela tergugat. Saksi. Udah, kamu duduk di kursinya tergugat aja. Iya. Meskipun posisimu sebagai penggugat kayak gitu-gitu. Nah, kalau situasi kayak begitu, ya biarin biarin hakimnya yang mikir gitulah kira-kira gitu. Biarin hakimnya yang pikir. Tetapi waktu itu hasilnya kan diputus di putusan sela. Hmm. Diputus di putusan sela bahwa gugatan itu ditolak Hmm. sehingga Tidak bisa ya. bahasa simpelnya bebas lah ya Pak Ya. Basuki Wasis dan Pak Ya. Kembang Heru. Tapi gugatan intervensinya ditolak gitu. Mungkin ya, mungkin saya berpikir ya itu sudah nggak relevan sebenarnya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan tambah ribet aja itu, menambah keribetan membuat argumentasi dan putusannya. Toh esensinya adalah supaya itu bebas kayak gitu kan. Esensinya dapat ya sudah lah dia nggak akan komplain lagi kayak gitu gitulah kira-kira. Tetapi sebagai sebuah metode menarik gitu, itu menarik. Wong cakim-cakim aja disuruh duduk di situ untuk ikut ikut belajar gitu kan, karena itu kompleks, lumayan kompleks gitu. Ya, kompleksitas ini ya. Mm-mm. Situasi kondisi masyarakat berkembang. Ya, Sementara jadi kalau misalnya sekarang nih teman-teman katakanlah mau menggugat intervensi di gugatannya Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan-perusahaan, gitu. ya Tinggal tergantung kalau misalnya yang digugat sama nih, hmm, sama-sama si ini perusahaan. perusahaan, hanya Kementerian Lingkungan Hidup menggugat kerugian lingkungan dan masyarakat menggugat kerugiannya masyarakat sendiri, ya dia duduk bersama menuding orang yang sama. Tapi kalau dia juga menggugat pemerintah karena abai, ya nanti si Kementerian Lingkungan Hidup dia akan mewakili pemerintah pula gitu. Tergantung si presiden misalnya yang dibuat presiden. Presiden akan mewakilkan kepada siapa. Jadi itu ribet. Tapi Hmm. dugaan saya atau ya kalau mau pakai mekanisme yang lebih sederhana, gugatan intervensi saja. Jadi menggugat pihak yang sama, sama-sama perusahaan misalnya gitu ya, tetapi menambahkan item siapa yang harus dipulihkan kerugian kerusakannya kayak gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau warga negara yang mau gugat
pemerintah atau mau gugat negara, berarti kan dia akan menggugat pemerintah yang notabene itu dia satu misalnya ya Mm. salah nih ngeluarin izin nih. Berarti dia Bisa, akan gugat si siapa misalnya kalau bisa. perkebunan kehutanan Mm-mm. misalnya. Bisa. Atau kalau terkait tambang Menteri SDM Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Artinya Bisa. kan pilihan itu cukup tersedia ya. Satu dia bisa numpang Ya, di negara, iya, digugat iya, negara. Tapi kalau dia mau gugat negara juga, berarti dia harus bikin gugatan sendiri betul, betul, untuk menggugat betul. soal keputusan atau Mm-mm. kelalaian negara dalam Ya, mengawasi lingkungan. Nah, ini yang terakhir betul, nih biar kita betul. nggak terlalu panjang. Yang Mm-mm. terakhir nih soal korupsi, Mbak Ganti. Mm-mm. Nah, korupsi ini kan kalau kita baca di undang-undang kan kerugiannya itu kan sifatnya keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, yang sering kita dengar itu kerugian negara yang bisa dihitung ya, ada hitungannya. Nah, saya belum pernah dengar ada kerugian perekonomian itu kemudian dihitung lagi lalu muncul angka. Nah, dalam kasus korupsi, ini saya mau langsung naik ke yang relevan saat ini soal kasus korupsi haji. Nah, itu kan sudah ada tersangka ya, yang sudah mantan Menteri Agama jadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Nah, ngomong kalau kita bicara soal korban, nah itu kalau dianalisis ya, pembagian kuota haji itu kan merugikan orang-orang yang harusnya berangkat haji tapi nggak jadi berangkat. Ada orangnya nih. Jadi orangnya itu siapa? Orang yang antri itu tadi, yang ratusan bahkan ribuan orang yang antri itu, itulah korbannya. Nah, ada yang meninggal juga, ada yang meninggal. Belum sempat naik haji udah meninggal. Atau ketika dia naik haji, meninggal dia. Ini tapi kita nggak bicara takdir ya. Kenapa dia meninggal pas naik haji? Karena dia udah terlalu berusia lanjut karena saking lamanya nunggu nih kuota nih haji nih. Artinya kan ada ini jelas ini yang dirugi dari sisi warganya itu ada orang yang dirugikan ya orang-orang yang antri haji itulah. Nah, ada yang meninggal, ada yang dia harus menunggu lama. Nah, pertanyaannya memang adalah gimana cara ngitungnya tuh kerugian dia sakit, kerugian dia menunggu itu, atau bahkan kerugian orang yang saking lamanya menunggu meninggal, atau yang sudah berangkat lalu meninggal. Nah ini kalau baca berita, tahun lalu itu kalau saya tidak salah, itu adalah salah satu puncak atau paling banyak orang meninggal di ibadah haji tahun lalu ya. Karena yang diberangkatkan itu punya masalah penyakit, usia, dan lain-lain. Dan Indonesia kan Ini termasuk yang akibat tertunda. karena termasuk Indonesia ini kan termasuk yang paling lama antrian hajinya. Jadi orang yang baru lahir saja kalau Mm-mm. masuk antrian haji itu sudah ketika dia sudah mulai Mm-mm. dewasa dia baru bisa berangkat. Iya, iya, Tapi iya. ini ada rata-ratanya ya. Di beberapa daerah itu antrian hajinya jauh lebih pendek, misalnya di daerah Mm-mm. timur, tapi di daerah yang memang muslimnya banyak ya antriannya bisa berkali-kali lipat dari itu. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Saya pernah lihat itu di apa di website Kementerian Agama itu. Jadi, nah ini kasusnya udah ada nih, ada kasus korupsi, sudah ada tersangka. Nah, gimana apa nih kalau kita mau sebut ke publiknya, kayaknya warga negara bisa nih ikut menggugat tersangka ini, sorry, ikut kan menggugat lagi ya, mengajukan eh, penggabungan gugatan ganti kerugian ke kasus yang sedang ditangani KPK ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu gimana, Mbak? Dalam kasus korupsi Ya. ibadah haji, yang korbannya adalah orang-orang yang antri haji, orang-orang yang habis waktunya nunggu antrian ini, orang-orang yang meninggal, keluarganya, dan lain-lain itu. Ya, saya pernah menguji cobakan gugatan itu, penggabungan gugatan ganti kerugian di kasus korupsi, dan pernah menguji cobakan argumentasi itu ketika saya menjadi hakim. Memang Hmm. ruang kosongnya itu adalah definisi kerugian perekonomian negara. Hmm. Dua atau tiga kali ketika saya membuat argumentasi di putusan itu, yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam perkara ini itu adalah manfaat atau kerugian masyarakat. Hmm. Jadi misalnya, ini
korupsi pembangunan jalan desa, misalnya gitu ya. Hmm. Karena dikorupsi, maka masyarakat dirugikan. Dia Hmm. tidak bisa akses dia untuk mengangkut hasil panennya dari ladang ke rumah ke pasar itu menjadi terhambat. Misalnya Hmm. begitu. Mobilitas dia dari rumah ke sekolah, ke tempat kerja itu menjadi terhambat. Hmm. Seandainya jalan pembangunan jalan itu tidak dikorupsi, maka mereka akan bisa memanfaatkan. Hmm. Sebaliknya, cara menguji apakah itu terjadi korupsi atau tidak, atau level korupsinya seperti apa, maka dilihat dari level ketidakbermanfaatannya. Hmm. Jalannya itu bisa dipakai kan tidak gitu. Bisa setiap hari masih bisa lewat, bisa. Nah, oke, berarti level oke dia salah, tetapi kesalahannya itu masih bisa dimanfaatkan. Hmm. Itu derajatnya berbeda gitu ya. Terus bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara memulihkannya, saya pernah juga menguji cobakan argumentasi itu lagi-lagi melalui tafsir kerugian perekonomian negara. Jadi Hmm. kasusnya tuh simple kok yang saya Hmm. tangani itu. Ada dana peremajaan sawit Oh, korupsi. Nah, kebetulan kasusnya itu memang gampang. Gampangnya itu adalah gini. Proyeknya ini seharusnya katakanlah 1.000 hektar gitu ya. Nah, ternyata tersisa 100 hektar. Uangnya itu senilai itu gitu. Dan ada masyarakat, itu kan peremajaan kebun sawit itu kan miliknya masyarakat, bukan milik iya. perusahaan kan itu. Iya. Nah, siapa yang dirugikan? Ya masyarakat itu. Hmm. Oleh karena itu, ruang tafsirnya itu adalah itulah kerugian perekonomian negara. Dalam Hmm. perkara ini adalah kerugian yang dialami oleh masyarakat pemilik 100 hektar sawit yang seharusnya dia diremajakan. Tetapi Hmm. gara-gara uangnya dikorupsi, maka lahannya menjadi tidak terremajakan. Oleh Hmm. karena itu, perintah di putusannya adalah uang pengganti, kan si terdakwanya dihukum dengan membayar uang pengganti. Uang Hmm. pengganti itu adalah uang yang dia nikmati, Iya. atau bisa diperluas adalah uang yang berada di bawah tanggung jawabnya dia, atau dalam kuasanya dia. Itu itu digunakan untuk meremajakan 100 hektar sawit. Hmm. Itulah kira-kira. Jadi sederhana saja. Nah, kalau misalnya argumentasi ini dipinjam untuk menganak di kasusnya Haji misalnya gitu, Iya. itu kan dakwaannya adalah plafon 20.000 ya. 20.000 kuota haji Hmm. untuk reguler, tetapi itu dijual kepada haji khusus. Jadi seingat saya kuota itu dari 100% kuota itu harusnya itu dibaginya itu saya kurang paham tapi yang Nah, lebih banyak itu adalah kuota haji reguler. Tapi oleh harusnya, iya. harus tapi oleh pemerintah dibuat 50-50, Iya, 50-50. Nah, kan berarti kan selisih itu yang kemudian dihitung oleh iya, KPK, dihitunglah ya. iya, Oh, iya, iya. Heeh. Nah, sehingga ketemu kan dari ya persentase itu 1 triliun berapa berapa gitu. yang Ya, saya baca sekilas itu ada sekitar 20.000 jemaah haji yang seharusnya itu jatahnya reguler menjadi jatah khusus. Sehingga siapa ya, yang dirugikan ya 20.000 itu. ya, Yaitu orang yang antri reguler ini. siapapun itu, yang penting senilai 20.000 itu, itulah yang menerima kerugian dari eh, tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Sehingga Nah, dia harus mengembalikan, dan pengadilan harus mengembalikan itu kepada si 20 orang tadi. Apapun bentuknya ya, entah hmm, diberikan dalam bentuk misalnya, berarti nanti ditambah atau digeser ininya. Karena ini nggak mungkin ke belakang, misalnya kita ke ya, depan digeser dari lebih 50-50 menjadi lebih banyak yang reguler misalnya. Atau berarti kan ini mengubah kebijakan. ya, Jadi hukumannya adalah mengubah kebijakan. Atau kalau mau memulihkan 20 orang ke belakang, itu tinggal dilihat apakah ada
orang yang dijanji seharusnya nih, katakanlah seharusnya tahun 2022. Tapi ternyata gara-gara itu dialihkan kepada Haji kuota khusus. khusus, dia menjadi ditunda lagi menjadi Ya, 2025. Nah, itu kan jelas nih dia yang mengalami kerugian. ya. Kompensasinya kepada orang yang dirugikan itu apa? Dikembalikan uangnya kah? Ataukah dia diprioritaskan di ininya atau apa gitu. Itu Oh, berarti hanya ini di. Mm-mm, hmm. Berarti ini agak rumit ya kalau kita mau menghitungnya secara material. mm-mm. Misalnya apa ya? Ya tadi itu tadi eh, satu mungkin yang soal meninggal itu saya nggak tahu gimana cara menghitungnya ya. Atau orang yang mengalami apa? Mengalami eh, karena dia menunggu lagi, nah usianya makin renta, terus Ya, makin ya, rentan ya, terhadap penyakit. ya. Nah, saya nggak tahu itu gimana cara menghitungnya secara apa ya. Tapi balik saya mau dalami yang soal kalau kebijakan berarti kan kalau ada gugatan intervensi nih ke proses peradilan pidananya nanti nih di Tipikor ya. Nah, korban-korban yang ngantri haji reguler ini Hmm. berarti dia nuntut ini supaya hakim memutuskan istilahnya mereka ya harus diprioritaskan nih. Jadi gara-gara yang Itu tidak harus ada di amar putusan karena oh, template-nya tidak memungkinkan, tapi di oke pertimbangan oke. itu bisa. Nah, Mm-mm. sehingga pertimbangan itu kan bagian yang tidak terpisahkan toh dari putusan. Itu bisa misalnya di pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebaiknya ke depan pemerintah harus membuat kebijakan bla 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 kayak gitu. Dia tidak bisa memerintahkan, tetapi dia bisa menghimbau melalui kasus ini. Nah, putusan itu bisa tuh diserahkan kepada si pembuat kebijakan. Ini ada himbauan nih, karena lagi-lagi pengadilan tidak bisa memerintahkan Ya, pembuat kebijakan. karena tidak tersedia di situnya ya di apa kalau mutus pidana korupsi Tidak ya tersedia di template amar putusan. iya dia Nah, cuman penjara apa denda gitu betul, ya. betul, betul. Jadi itu juga harus menyiasati dia tetap aman. Kenapa? Hmm. Karena itu ada konsekuensinya. Kalau dia sampai menjadi putusan yang tidak sah, itu akibatnya fatal. Sehingga buat hakim yang dipertimbangkan pertama kali adalah bagaimana putusan itu tetap sah. Hmm. Tapi isinya yang bisa dimodifikasi seperti yang saya lakukan itu, eh, ruang yang paling memungkinkan adalah memerintahkan uang pengganti itu digunakan untuk apa. Hmm. Biasanya kan uang pengganti itu diserahkan kepada negara, kalau tidak dibayar maka dia dihukum penjara, begitu kan? Ya, Nah, itu ya. aja diganti dengan uang pengganti itu digunakan untuk memulihkan Hmm. eh, kerugian masyarakat itu. Nah, Gitu. ya ini berarti tergantung ini ya, karakteristik kasusnya ya. Betul, Maksudnya betul, ya betul, kalau dia betul. seperti penipuan atau apa itu kan bisa langsung. Tapi Hmm. kalau sifatnya kayak yang ini, yang misalnya kayak haji ini, itu kan sesuatu yang mungkin bisa dihitung tapi akan sulit ya. Kayak dia tertunda berangkat haji dan lain-lain. Dia Iya, sakit, saking lamanya menunggu iya, antrian haji. iya, iya, iya. Dia bisa cukup disebutkan saja kerugian-kerugian itu, walaupun tidak bisa dikalkulasi materialnya. Dan Hmm. biasanya dalam dalam asas hukumnya ya akan menggunakan asas proporsionalitas. Jadi Berarti ini berarti masyarakat ini tetap punya peluang ya. Jadi kalau masyarakat punya punya. punya merasa Mm-mm. dirugikan dengan keputusan pemerintah terkait dengan kuota haji yang Iya, kemarin itu, sangat sangat mereka punya. Bahkan nah, mereka ke kalau KPK aja ya sekarang berarti ya. Kita waktu suruh ya kami masyarakat menggugat, ya ya, waktu kami menggugat kebijakan impor itu, eh, impor korupsi impor sapi, daging sapi ya. itu kan kami juga bawa ke KPK. Ya. Oh, pedagang-pedagang bakso ya. Jadi setelah gugatannya betul-betul distempel nih sama pengadilan, jebret gitu kan, udah kita datang ke KPK. Jadi kan kita nggak ngomong ini bukan level wacana loh, ini barang sudah di Ya. pengadilan loh ya gitu. Akhirnya KPK mau tidak mau dia membahas itu. Hmm, Ini bagaimana gitu-gitu kan. Ini baru pertama juga ada gitu. ya. Tapi mereka ya sudah kita tunggu saja eh, apa namanya pengadilan akan memperlakukan gugatan itu seperti apa. Tapi itu akhirnya disampaikan di pengadilan ya oleh KPK ya, bahwa ada Enggak, masyarakat. karena Oh, kan enggak. karena gugatan itu kan ditujukan ke pengadilan. Jadi Hmm, KPK dalam dia tahu tetapi pasif.
Oh, Menunggu, berarti menunggu tergantung bagaimana. hakim ya berarti ya? Tergantung hakimnya akan memperlakukan gugatan itu seperti apa. Tapi karena waktu Hmm. itu masih pertama kali ada, maka Hmm. hakimnya pun juga berpikir dia meminimalisir risiko dengan Hmm. cara dia disidangkan tersendiri, tidak Hmm. dibarengkan dengan Kasus eh, pidana. sidang pidananya. Pertimbangannya waktu itu yang namanya persidangan pidana itu kan ada argo waktunya. Iya. Jangan sampai, misalnya begini waktu itu ketua majelisnya bilang, jangan sampai karena karena ada gugatan ini, terus kemudian nanti kan statusnya terdakwa itu sekaligus tergugat nih, kan Iya. dia harus diberi waktu untuk menjawab Iya. gugatan. Misalnya Iya. katakanlah 2 minggu, itu argo waktu tahanannya itu sudah terbuang nih, Iya. sayang banget gitu kan. Nanti dia bebas bagaimana? Bebas demi hukum tahanannya karena waktunya habis gara-gara menjawab gugatan kayak gitu-gitu. Sehingga Iya. dari sisi manajemen penanganan perkara itu tidak realistis. Oleh karena itu nanti saja toh ini tidak ada argo waktu yang mendesak, dia di disidangkan tersendiri saja. Nah, Tipis. sebenarnya waktu itu eh, pidananya kan sudah terbukti. Pidananya Hmm. sudah terbukti, tinggal menggunakan putusan pidana itu sebagai ya tindakannya memang sudah terbukti kok. Ini tinggal menghitung kerugiannya saja, kayak gitu kan. Nah, Hmm. di itu yang menjadi konvensional. Konvensional itu ya kayak begitu. Gitu ya. Kita menunggu putusan pidana yang membuktikan apakah perbuatannya terbukti atau tidak terbukti, gitu kan? Syukur-syukur di eh, putusan pidananya sudah diberikan bridging, diberikan jembatan bahwa tindak pidana ini mengakibatkan kerugian bukan hanya pada keuangan negara, tetapi juga masyarakat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang sudah terdaftar haji, tetapi tidak menjadi tertunda, bla 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 bla. Nah, jembatan inilah yang dihubungkan dengan gugatan perdata. Oke. Ya berarti kan satu sisi peluangnya masih ada ini. Maksudnya masyarakat sebagai orang yang dirugikan, ini khususnya dalam kasus korupsi Iya, haji tadi, iya, dugaan iya, korupsi haji tadi, masyarakat punya peluang nih untuk iya, ya datanglah ke KPK ya, terus nanti iya, kalau sidangnya udah jalan ya datanglah ke pengadilan, mengajukan apakah namanya gugatan atau iya, apa, iya, bahwa masyarakat juga dirugikan dengan iya, keputusan dari pemerintah yang terkait iya, dengan kuota haji tersebut. iya. Oke, Mbak Kanti, saya kira Saya mau menutup ini dengan ini ya. Saya ingat omongannya Pak Jimli dulu waktu sidang hmm, DKPP itu. Se Sengawur-ngawurnya orang di persidangan gitu. Lu ngomong ngawur di depan persidangan nggak apa-apa. Itu masih lebih baik daripada lu ngawur di luar gitu kan. Orang di persidangan itu ya nggak apa-apa lu ngawur-ngawur itu salah-salah biar hakim yang mikir gitu. Toh ya, itu kan ada hakim yang akan memikirkan, yang akan ya memikirkan itu dimasukkan, ditolak, di apa, di apa. Daripada kamu ngawur di luar sana kan nanti malah berdampak buruk. ya. Kemudian dan nggak ada hasilnya kayak gitu gitulah. Ya ini ya Pak, ya balik lagi. Ini masyarakat Indonesia nih kebanyakan nih kan eh, ya kalau nggak viral tidak ada ini ya. Jadi Iya, nggak biasanya apa-apa. viral viral dulu. Nah Iya, nanti baru proses menjadi hukum. tengokan, baru Nah, menjadi tapi proses perhatian. hukumnya ini bisa debatable, bisa dia yang kena atau orang yang dia viralkan yang kena. Iya, ya betul. Tapi nggak Jadi apa-apa, itulah dinamika sosial. ya, nah, ya seperti yang kasus kemarin itu sih apa teman-teman gara-gara demo Agustus ya itu kan Nah, gara-gara memviralkan sesuatu kemudian dipidana. ya betul. Oke, Mbak, Ya, saya kira kita berhenti di sini. Nanti ya, kalau ada perkembangan, eh, saya kira ini bisa jadi bahan diskusi ya terkait dengan gugatan warga negara terhadap negara, eh, baik itu bencana tadi yang kita diskusikan, lingkungan maupun yang terkait dengan korupsi. Dan saya kira ini jadi satu perkembangan hukum yang mungkin perlu kita tetap diskusikan agar ya hukum kita ini setidaknya bisa memberikan ini ya peluang-peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam prosesnya. Baik, Mbak, terima kasih. Kita ketemu lagi di sama-sama. episode yang